Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Sebentar lagi akhir pekan nih guys. Ada yang punya rencana mau pergi kemana gitu? Akan pergi ke pantai kah? Atau pergi ke gunung kah yang suka mendaki? Atau mungkin kalian hanya akan tinggal di rumah saja? Membaca buku, novel, dan yang lainnya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang tenses yang digunakan untuk menyatakan perbuatan, tindakan, atau peristiwa juga kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang guys. Tenses itu adalah simple future tense. Simple future tense is used to state about the condition that will happen in the future, or can be used to state about the activity that will be conducted in the future. Jadi guys, simple future tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang akan terjadi di masa depan, atau bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di bahasa Indonesia, untuk menyatakan kondisi atau kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang itu identik dengan kata akan. Di simple future tense, kata akan ini bisa menggunakan will, bisa juga menggunakan be going to. Nah, will dan be going to sama-sama diterjemahkan akan, tapi tentunya dalam penggunaannya berbeda guys. Oke, be yang digunakan di sini adalah bentuk present. Ada are, am, dan is. Are going to, am going to, is going to. Oke guys, sebelum membahas pola kalimatnya, pattern of the sentence, kita akan bahas dulu penggunaan atau fungsi dari simple future tense. Ada beberapa perbedaan penggunaan kata will dan be going to di tenses simple future. Oke, will is used in predicting future events. Jadi kata will ini digunakan untuk menyatakan atau memprediksi, memperkirakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan guys. Contoh, ada dua kesebelasan sepak bola nih akan bertanding, misalkan Persib dengan kesebelasan yang lainnya. Kemudian saya mengatakan Persib akan menang. Persib will win. Contoh yang lainnya guys. She will probably be home late tonight. Dia mungkin akan tiba di rumah telat nanti malam. Oke, itu memprediksi atau memperkirakan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebenarnya tidak jauh berbeda penggunaan will dengan be going to. Predicting the future on the basis of present evidence. Jadi sama-sama memprediksi, sama-sama memperkirakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini perbedaannya guys. Kalau be going to, itu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Kalau will, tanpa ada fakta-faktanya. Kalau be going to, memperkirakan dengan adanya fakta yang terjadi saat ini. For example, look at the sky. It is going to rain. Lihat langitnya, lihat awannya. Mungkin awannya sudah mendung guys. Hari akan hujan. Jadi perkiraan di kalimat ini bahwa hari akan hujan. Nah, saya mengatakan bahwa hari akan hujan berdasarkan fakta yang terjadi saat ini, yaitu langit atau awannya sudah mendung. Nah, seperti itu guys. Atau contoh yang lainnya gini guys.
Kalian berdiri di pinggir sebuah rel, guys. Kemudian kalian melihat ada dua kereta api melaju dari arah yang berlainan, tapi dalam satu rel, guys. Bisa diperkirakan kan apa yang akan terjadi? Kalian mengatakan kedua kereta api itu akan tabrakan. The trains are going to crash. Nah, itu contoh lain untuk predicting the future on the basis of present evidence. Okay, next. Will is used for telling people about a decision as we make it. Jadi will digunakan untuk memberitahukan kepada orang mengenai suatu keputusan yang kita buat saat itu. Jadi gini maksudnya guys. Ketika kita membuat suatu keputusan dan saat itu pula kita mengatakannya, istilahnya itulah spontan, langsung gitu guys. For example, the phone is ringing. I will answer it. Nah, saat telepon berbunyi, kalian atau kita mengatakan, saya akan menjawab panggilan telepon tersebut. Telepon berbunyi, saya akan mengangkatnya. Misal contoh yang lain, tiba-tiba lampu di rumah kalian gelap. Kemudian kalian mengatakan kepada ibu, Bu, saya akan menyalakannya. I will turn on the light. Nah, itu contoh lain untuk telling people about a decision as we make it. Keputusan dibuat langsung diucapkan, spontan. Tidak jauh berbeda pula dengan penggunaan be going to guys. Talking about a decision that has already been made. Jadi mengatakan atau memberitahukan suatu keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Perbedaannya kalau yang be going to mah keputusannya sudah dibuat sebelumnya guys atau sudah direncanakan. Kalau will tidak dibuat sebelumnya atau tidak direncanakan. For example, we are going to go to Surabaya tomorrow at 5 a.m. Nah, misal guys, di sebuah keluarga ada diskusi atau rapat. Nah, mereka memutuskan bahwa suatu hari nanti akan pergi ke Surabaya, waktunya pukul 5 pagi. Nah, itu maksud dari talking about decision that has already been made. Memberitahukan suatu keputusan yang sebelumnya sudah dibuat atau direncanakan. Oke, contoh yang lain guys untuk poin yang terakhir ini. Misal, kalian sedang berjalan, ketemu teman, namanya si Andi. Nah, kemudian kalian bertanya nih ke si Andi, Andi, kamu akan pergi kemana? Nah, Andi bilang gini guys, saya akan pergi ke pesta ulang tahun Dini, bisa ya. Oke, ini direncanakan nggak guys? Nah, pastinya si Andi sebelum pergi ke ulang tahun si Dini itu dapat undangannya kan? Nah, dapat undangannya, oh ini Dini ulang tahun misalkan hari Senin, pukul sekian. Saya akan datang ke pesta ulang tahunnya. Makanya di kasus ini, si Andi bilang seperti ini guys. I am going to go to Dini's birthday party. Pakai be going to karena dia sudah merencanakan akan pergi ke pesta ulang tahunnya si Dini itu guys. Oke, gimana perbedaan untuk will dan be going to? Cukup jelas? Kalau penjelasannya dirasa panjang, KDD akan singkat saja guys. Jadi intinya, will digunakan untuk menyatakan kondisi atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang tanpa perencanaan atau tidak direncanakan. Sementara be going to menyatakan suatu kondisi, peristiwa, atau tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan. Oke, itu perbedaan penggunaan will dan be going to. Bisa dipahami, guys? Seperti halnya di tenses-tenses yang lainnya,
simple future tense juga dibagi menjadi dua jenis kalimat guys. Verbal dan non-verbal atau nominal. Nah, Kak Dedi akan jelaskan dulu mengenai penggunaan kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya ada penggunaan kata kerja, verb, karena menyatakan suatu tindakan, aktivitas, atau pekerjaan. Oke. Di kalimat verbal yang menggunakan kata will, bentuk kalimat positifnya setelah subjek, ikuti kata will, dan infinitif atau kata kerja pertama dasar. Untuk mengubahnya menjadi bentuk negatif, setelah subjek, ikuti will dan jangan lupa tambahkan not. Will not. Nah, will not bisa disingkat menjadi won't. Kemudian ikuti dengan infinitif atau kata kerja pertama dasar. Terakhir, bentuk question atau kalimat tanya. Tempatkan will di awal kalimat sebagai kata tanya. Ikuti dengan subjek, diikuti dengan infinitif atau kata kerja pertama dasar. For example, Rani will help a grandmother. Rani akan menolong seorang nenek. Nah, ini bentuk kalimat positifnya guys. Ketika diubah menjadi bentuk negatif, tambahkan not saja. Rani will not help a grandmother atau Rani won't help a grandmother. Rani tidak akan menolong nenek. Bentuk kalimat tanyanya, tempatkan will di awal kalimat sebagai kata tanya. Will Rani help a grandmother? Akankah Rani menolong seorang nenek? Nah, kalau jawabannya ternyata Rani itu akan menolong nenek, jawabannya yes, she will. Kalau tidak, no, she will not. Atau no, she won't. Oke, itu penjelasan penggunaan will di kalimat bentuk verbal. Berikutnya kita bahas penggunaan non-verbal sentence atau kalimat non-verbal. Kalimat non-verbal adalah kalimat yang tidak adanya penggunaan kata kerja di dalam kalimat karena tidak menyatakan tindakan, melainkan menyatakan kondisi ataupun situasi. Nah, untuk bentuk kalimat positif setelah subjek, ini diikuti dengan kata will. Nah, tambahkan langsung be. Diikuti dengan non-verb, bukan kata kerja. Bisa keterangan tempat, misalkan ya, bisa juga kata sifat atau yang lainnya. Pokoknya bukan kata kerja, guys. Untuk bentuk kalimat negatifnya, setelah subjek diikuti will not atau won't dan langsung diikuti be. Diikuti non-verb, bukan kata kerja. Nah, ketika diubah menjadi kalimat tanya, tempatkan will di awal kalimat sebagai kata tanya. Ikuti dengan subjek, kemudian be. Jadi be ini disimpan di setelah subjek di kalimat tanya guys. Ikuti non-verb. For example, ini bentuk kalimat positifnya. I will be there tomorrow. Saya akan ada di sana besok. Oh ya guys, nah ada beberapa kata yang digunakan sebagai time signal di simple future tense. Jadi keterangan waktunya ya. Bisa tomorrow, next week, ada kata next, next week, next year, dan seterusnya. Oke, kita ubah menjadi bentuk kalimat negatif. Negative sentence. I will not be there tomorrow. Atau bisa juga disingkat, I won't be there tomorrow. Ubah menjadi kalimat tanya. Nah, tempatkan will di awal kalimat, guys. Will you be there tomorrow? Akankah kamu ada di sana besok? Kalau jawabannya ternyata akan, yes, I will. Tinggal dibalik aja ya. Kalau tidak, no, I won't. No, I will not. Oke, itu penggunaan non-verbal di tense simple future. Terakhir guys, penggunaan be going to di simple future tense. Tadi udah dijelasin ya sama Kak Dedi bahwa penggunaan be going to digunakan untuk menyatakan tindakan, perbuatan, atau kondisi yang direncanakan. Intinya seperti itu. Nah, sama halnya dengan penggunaan will di dalam kalimat, be going to juga dibagi menjadi dua bentuk kalimat guys. Ada verbal, ada non-verbal.
Oke, untuk bentuk kalimat verbalnya, kalimat positif setelah subjek ini diikuti oleh to be present. Jadi yang dituliskan bukan be guys di sini. Be di sini adalah to be present yang dipakainya. Bisa are, am, ataupun is, tergantung subjeknya. Oke, setelah subjek diikuti are atau am atau is, tergantung subjeknya. Going to, kemudian diikuti kata kerja pertama dasar atau infinitive. Nah, ketika diubah menjadi bentuk kalimat negatif, maka ada penambahan not setelah to be-nya. Setelah are, am, is, langsung tambahkan not saja. Ikuti going to dan kata kerja pertama dasar. Bentuk kalimat tanya, tempatkan to be-nya itu di awal kalimat guys sebagai kata tanya. Bisa are, am, ataupun is. Kemudian diikuti subjek, going to, kata kerja pertama. Untuk bentuk kalimat nonverbal itu tidak ada penggunaan kata kerjanya guys. Nah, maka setelah kata going to, ini ada penambahan kata be. Oke, langsung aja kita lihat ya. Kalimat positif setelah subjek diikuti are, am, is, going to. Nah, langsung diikuti kata be guys. Dan non-verb atau bukan kata kerja. Bisa kata sifat, keterangan tempat, dan yang lainnya. Bentuk kalimat negatifnya setelah subjek, are, am, atau is, tambahkan kata not. Jadi are not, am not, is not. Going to, nah ikuti dengan be, kemudian non-verb. Bentuk kalimat tanya, question, tempatkan to be-nya di awal kalimat sebagai kata tanya guys. Are atau am atau is diikuti subjek, kemudian going to be, non-verb atau bukan kata kerja. For example, kada dibuatkan contoh kalimatnya dalam bentuk verbal. Jadi ada penggunaan kata kerjanya guys. For example, ini kalimat bentuk positifnya. It is going to rain. Hari akan hujan. Oke. Bentuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not saja setelah to be. It is not going to rain. Hari tidak akan hujan. Bentuk kalimat tanya, tempatkan to be-nya di awal kalimat guys. Is it going to rain? Apakah hari akan hujan? Nah, kalau jawabannya ya, berarti yes, it is. Tinggal dibalik aja guys. Kalau jawabannya tidak, no, it is not. Atau kalau disingkat, no, it isn't. Oke, itu penggunaan be going to di kalimat verbal maupun kalimat non-verbal. Bagaimana guys? Penjelasan secara keseluruhan simple future tense bisa dipahami? Guys, kalau kalian masih memiliki pertanyaan berkenaan dengan tenses ini, tuliskan saja di kolom komentar. Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru melihat video pembelajaran di channel Papan Tulis, kalau kalian menyukainya, jangan lupa guys, tombol subscribe dan loncengnya, biar ketika ada video pembelajaran terbaru, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Oke, itu yang bisa kalian dijelaskan mengenai simple future tense. Thank you very much for everything and see you in the next video.